Ya, multiline-nya true. Nah, sudah ya? Multiline-nya sudah disetting true. Setelah multiline-nya true, baru kita coba. Nah, multiline-nya true ya. Maksudnya multiline true bisa banyak baris nanti. Nah, coba sekarang kita di CMD start. Nah, tadi kan listen close. Ya, titik close. Nah, ya. Nah, Pak. Nah ya, di sini pertamanya soket ini soket tadi ya, listen ini soket tadi ya. Listen close, baru kita kasih standarnya untuk dia mereset suatu soket itu kita kasih 0 potnya. Local pot sama dengan 0. Ini standar ya. Standar untuk memberikan soket ya, supaya menutup. Nah, di sini kita bikin lagi local pot. Nah, local pot lagi. Nah, local pot ini tadi yang kita mau masukkan kan teksnya tadi. Yang txt tadi ya. Txt local pot tadi ya, ini ya. Nah, ini. Ya kan, yang kedua tadi ini kita masukkan yang 80 ini. Yang 80. Nih, kita copy aja. Yang kedua ya. File, kita ganti ke nilai ya. Nah, titik stack. Jadi dia 2 kali melakukan local pot. Satunya reset, satunya mengisi dari local pot yang kita isi di atas tadi. Itu ya, makanya bisa dirubah-rubah di situ tadi, yang di txt local pot tadi. Ini kan listen local pot ya. Nah, ini listennya ini ya, ini listen. Ini local potnya di sini. Ini kan yang mau kita jadikan local pot untuk mendengarkan ya, untuk menerima permintaan internet kita ya. Listen local pot. Pokoknya awalnya harus 0 ya, untuk mereset. Bisa aja, tapi kadang kalau ada error dia nggak bisa membersihkan. Maksudnya di 0 kan supaya mereset. Nah. Udah, ini aja sebenarnya, intinya ini aja. Tiga ini aja. 4. Kenapa? Iya. Ya karena namanya kita kasih nama listen. Ya listennya mendengarkan, dia lagi listennya artinya mendengarkan. Listen titik listen. Misalkan soket listen ya titik listen nanti. Ya listen. Jadi ini kalau sudah seperti ini, soketnya itu mendengarkan. Jadi coba kita klik ya. Nah, kita klik soketnya. Klik 2 kali coba. Nah, listen error. Di sini, ini standar error, selalu error ya. Connection request. Nah, makanya ada bisa dipilihan di sini ya. Permintaan koneksi. Connect ini maksudnya connect keluar. Ya, connection request. Kalau listen selalu berhubungan sama connection request ya. Listen selalu berhubungan sama connection request. Kalau listen pasti dia timbulnya ini nanti. Jadi di sini, nah di sini kita contoh ya. Contoh. Misalkan ini text request ya, text request kan?
Nah, txt request kita kan supaya ini sebagai contoh untuk melihat port berapa yang dia pakai nanti. Tapi belum bisa nih menerima port, masalahnya harus ada soket tambahan. Text 1 titik text text jangan rebut kah? Ya. Ya, ini ya. Coba di sini tadi ya. Ini diklik. Listen, sudah ya. Errornya nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Nggak apa, itu standar event. Di sini ada standar event ya. Standar event itu kita bikin atau nggak masalah. Karena dia bawaan komponen. Di sini misalkan kita kayak gini. Ini dia kita hapus ya nggak apa-apa itu. Kita biarin aja nggak apa-apa. Dia terjadi tapi nggak kita kasih kode, nggak masalah. Dia event program itu ibaratnya program melakukan pekerjaan misalkan selesai, makanya ada pesan di sini dari komponen itu. Jadi karena dia listen hanya berhubungan sama connection request, maka kita cuma milih connection request itu aja. Ini ya, connection ini hubungannya listen ya. Ini sebenarnya hanya karena listen makanya berhubungan sama connection request. Karena mendengarkan, dia hanya mendengarkan permintaan kan gitu aja. Intinya seperti itu. Jadi permintaannya di sini tadi connection request. Ya, jadi yang lainnya sebenarnya nggak kepake ini. Dia nggak akan terjadi gitu. Event itu bisa terjadi, tapi kalau di konteksnya sebagai listen, dia nggak akan mendengar, nggak akan melakukan event lain. Di copy ini kita hanya ingin tahu soket mana, soket nomor berapa dia. Ini sebenarnya bukan nomor soket ya, ini ibaratnya kayak sistem selalu melakukan pemberian nilai ya, pemberian nilai yang namanya proses, identitas proses. Kayak program Mozilla jalan, dia punya namanya identitas proses. Sama komponen juga dia ada namanya identitas proses juga. Nah proses itu biasanya itu ada 1000, 2000 atau berapa nilainya, selalu punya gitu ya. Sistem selalu punya gitu. Sistem aja apa aja, mau Windows, mau Linux, tetap semua proses ada namanya ID prosesnya, nomor proses. Karena nomor proses itu yang diperhitungkan oleh sistem juga. Jadi request ID ini dia permintaan. Dia sistem itu membentuk permintaan proses, dikasih ID berapa gitu, dikasih proses ID berapa, dikasih nilai berapa. Coba kita jalankan ya. Ya. Ini ada di atas nih. Ya kita. Ini kan connection request. Dia otomatis terbentuk, Mas Gun. Coba ya, aku buang ya. Nah, ini ya. Klik. Kita pilih, ini kan error ya, dan ini. Nah, ini kita klik connection request. Connection request. Nah. Jadi intinya kan dia sudah ada gitu loh. Kita nggak perlu tahu itu bagaimana terjadi request ID, nggak perlu tahu. Itu sistem yang bekerja, memberikan nilai itu sistem. Makanya namanya program itu nggak ada program yang bisa bekerja sendiri. Semua harus melalui sistem. Itulah Windows. Makanya sebagian orang nggak suka Windows karena dia nggak bisa diutak-atik. Dia semuanya pakai sistem Windows, pakai sistem internalnya Windows. Bisa Mas Gun? Paham lah di situ, ya kan? Ya, errornya kita buang. Ya karena listen, dia nggak akan melakukan event lain ya, event-event ini nggak akan terjadi. Ya kita mau kasih klik juga nggak apa-apa. Error ini biasanya error selalu ada. Nah misalkan seperti ini ya. Ini kan karena 80 kita setar. Nah, kita setar itu. Oh di sini nggak kita kasih ini ya. Kasih ini dulu biar kelihatan. Setar. Biar enak lah. CMD star enable sama dengan false. CMD star enable sama dengan false. Ya.
CMD start enable sama dengan false. Artinya startnya jangan ditampilkan, boleh diklik lagi, maksudnya gitu. Ya. Sama di sini ya, kita tambahkan sekalian stop nih ya, stop. Nah, stop. Mudah aja ini. Maksudnya tutup aja. Nah, sudah. Listennya tutup, baru tampilkan lagi CMD start. Kan logikanya enak aja, pokoknya tutup koneksi, listennya matikan, kan gitu aja. CMD start ini kan yang start tadi, aktifkan lagi start. Ini kan sebagai tanda juga bahwa itu sudah diklik. Ya kadang ya kita ketinggalan, nggak ada pesan apa-apa, ini sudah jalan belum? Kalau di sini kan baru tahu, kalau di false misalnya. Nah kalau jadi satu tombol mungkin enak, changing start, ganti captionnya jadi stop. Wah kalau itu kan enak kelihatan. Sudah ya? Nah coba, ini kan start. Nah makanya begini hasilnya. Ini tanda start. Kalau kita stop kan, nah hidup lagi. Maksudnya ini koneksinya, nah ini CMD start ini koneksi, CMD enable-nya false. Ini status soketnya sudah mendengarkan, listennya mendengarkan. Ini kan sebagai tanda tadi kayak ini kan false, ini kan tanda bahwa ini kita sudah connect soket kita. Ya kita contoh ya, ini Mozilla ya. Nah di sini kan supaya kelihatan request ID-nya, ini contoh. Ya ini ya kita harus sesuaikan sama setting kita tadi. Kita kan pakai 80-80, ya kan? Di sini 80-80. Kayaknya kita harus ganti juga 80 di sini kalau mau connect lewat sana. Nah di sini ya, di sini kan start. Nah kita misalkan dari Mozilla mencoba connect. Tuh 2, 3 connect. Apa yang terjadi? Nah di sini ya. Nah, ini koneksinya nomornya ini. Request ID-nya tadi nomornya 1788. Tapi di sini karena nggak ada penerimanya, kita kan belum menerima di sini. Kalau soketnya menerima, otomatis dia nggak bisa mendengarkan lagi. Makanya perlu dibikin soket baru. Nah ini nomornya ini. Nah misal ya, try again, berubah lagi dia. Misal baru. Aduh error terus. Memang nah berubah lagi kan nomornya. Request ID-nya pasti berubah. Kayaknya di sini perlunya tadi, makanya dia hanya bisa mendengarkan, makanya dari program membuat soket lagi untuk menerima ya. Nah makanya di sini kita bisa bikin, coba kita contoh, kita bikin lagi soket sini. Soket ya, soket penerima, ini soket listen ya. Kita kasih nama apa yang enak supaya mudah memahaminya nih. Ini kan sudah yang mendengarkan, ini soket yang berhubungan